Oke, materi kali ini tentang pengenalan e-bisnis dan e-commerce sudah tersedia di LMS dan kalau bisa dicek lagi ada di e-booknya DevCafe yang sudah ada saya share minggu lalu. Nah, ini di e-booknya DevCafe nanti bisa dilihat di capture 1. Ya, kita lanjut lagi. Oke, di sini ada intro atau prolog tentang pengenalan e-bisnis dan e-commerce. Jadi diawali dengan adanya segala sesuatu yang sekarang itu kalau bisa dibilang adalah eranya e-everything. Jadi segala sesuatu itu sudah basicnya itu ada e-nya, ada elektroniknya, baik tentang penjualan e-commerce, jual beli, maupun bisnis, e-bisnis. Kemudian di sini ada e-procurement. Procurement itu pengadaan barang. Jadi semisal bahasa Jawanya itu pulaan, nah itu procurement namanya. Kemudian ada e-logistik, jadi bagaimana logistik atau barang-barang itu keluar masuk ke dalam perusahaan untuk diproduksi atau untuk dijual belikan gitu. Itu logistik, e-logistik. Pengajaran pun, pembelajaran e-learning maupun yang lain-lain, segala jaringan sosial atau apapun itu. Jadi segalanya sekarang sudah eranya e-everything. Apalagi didukung oleh kondisi pandemi. Nah, dari banyak hal ini, dari yang melatar belakangi era-era tadi, baik e-commerce, e-bisnis, atau yang lain-lain, maka terdapat sebuah perubahan bisnis yang dulu atau yang secara tradisional itu dinamakan istilahnya adalah brick and mortar atau istilahnya itu semacam batu bata dan semen yang disusun sedemikian rupa menjadi sebuah bangunan gitu, itu brick and mortar. Kemudian mulai berubah, mulai bergeser ke arah bisnis secara elektronik. Nah, diistilahkan click and mortar. Gitu. Kalau tadi brick itu semacam batu bata dan semen yang disusun gitu ya. Sekarang sudah mulai click and mortar. Nanti kita lihat bedanya. Gitu. Nah, dari perubahan bisnis ini sehingga e-bisnis memberikan kesempatan perusahaan untuk melakukan bisnisnya itu tidak terbatas waktu. Istilahnya adalah 24/7 gitu, 24 jam sehari selama 7 hari. Setiap hari dan jangkauannya luas, worldwide gitu. Jadi tidak ada batasan lokasi, tidak ada batasan waktu. Nah, jadi kalau toko itu ada jam buka dan jam tutup, misalkan, kalau e-bisnis itu bisa buka terus. Kecuali misalkan kalau webnya itu sedang diperbaiki atau di under construction kayak gitu. Nah, ini pendahuluannya kenapa nanti tiba-tiba itu sudah mulai ada e-commerce atau e-bisnis. Oke, kita lanjut lagi. Nah, inilah perbedaan-perbedaan pergeseran atau perubahan bisnis dari beberapa waktu ke waktu. Jadi kalau dulu tadi itu secara tradisional diistilahkan adalah brick and mortar bisnis gitu ya. Di sini kalau diterjemahkan gitu, sebuah bisnis yang beroperasinya itu menggunakan physical store. Jadi ada bangunan secara fisik gitu, ada toko fisiknya, tapi tanpa ada internet gitu, without an internet presence gitu. Jadi nggak pakai bantuan internet. Jadi tetap full pakai toko yang kelihatan secara fisiknya. Ini yang tradisional, brick and mortar. Kemudian bergeser lagi ke click and mortar business gitu. Di sini bisnis yang operasionalnya itu beroperasi secara
Di toko fisik juga ada, physical store ada, tapi juga operasinya juga melalui internet. Jadi pakai elektronik juga. Nah, gitu. Jadi ini dua ya, click and mortar itu. Nah, kemudian sekarang bergeser lagi ke arah pure play atau virtual business. Jadi memang bisnisnya itu ke arah operasionalnya itu tidak punya physical store, tidak punya toko fisik, tapi hanya melalui elektronik atau internet saja. Nah, ini yang banyak sekarang gitu ya, yang pure play atau virtual business. Oke ya, jadi di sini dulu saya ulangi lagi bahwa dari pergeseran atau perubahan pola bisnis memunculkan bentuk-bentuk dari operasional bisnis. Nah, operasional bisnis itu ada 3. Ada brick and mortar yang hanya menggunakan toko fisik saja, tidak pakai bantuan internet. Ini gambar yang paling sebelah kiri. Kemudian berubah lagi, ada click and mortar. Jadi selain punya toko fisiknya, tapi juga jualan via internet juga. Yang tengah ini ya, click and mortar. Kemudian berubah lagi, bergeser lagi. Pure play virtual business. Jadi nggak punya toko fisik sama sekali. Hanya jualan via internet. Gitu. Apakah dari perubahan ini itu mengakibatkan yang lama itu tidak beroperasi lagi? Tidak. Jadi semuanya masih tetap beroperasi. Ketiga-tiganya itu juga masih ada semua. Baik cuma toko saja, brick and mortar, atau toko fisik dan toko online, click and mortar, atau pure play. Ini semuanya masih ada di kita. Masih banyak. Hanya saja pertumbuhan yang sangat pesat itu ke arah pure play, apalagi kondisi pandemi kayak gini. Gitu. Oke, dari sini ada yang perlu ditanyakan dulu? Bisa lanjut? Saya next dulu. Gini ya. Nah, dari bentuk-bentuk bisnis tadi, itu kemudian muncul kan istilah e-bisnis dan e-commerce. Sebenarnya apakah berbeda antara e-bisnis dan e-commerce gitu? Dua-duanya itu sama. Sama itu diartikan menggunakan media elektronik gitu kan. Ada i-nya, samanya di situ. Kemudian ada yang atas itu bisnis, yang bawah itu commerce. Jadi ada semacam ruang lingkup yang sedikit berbeda di sini. Coba kalau dilihat dari istilahnya gitu ya. E-bisnis adalah segala penggunaan media elektronik untuk pertukaran informasi antara perusahaan dan eksternal stakeholder, serta mendukung proses bisnis di dalamnya. Ya, ada yang bold di sini adalah mendukung proses bisnis. Itu e-bisnis. Sedangkan e-commerce adalah segala penggunaan media elektronik untuk pertukaran informasi antara perusahaan dengan eksternal stakeholder. Oke, sebenarnya pertukaran informasinya di sini semacam informasi transaksi, kemudian bisnis dan yang lain-lain. Oke. Kalau dilihat dari istilahnya adalah e-bisnis dan e-commerce ini sama menggunakan media elektronik. Yang berbeda adalah ada dukungan, ada istilah proses bisnis yang sangat melekat di e-bisnis. Oke, untuk lebih memperjelas lagi, saya coba ke slide selanjutnya. Ini, itu ya. Yang ungu sebelah kiri itu e-bisnis, yang sebelah kanan itu e-commerce. Oke. Secara kasat mata gitu ya, e-bisnis itu lebih luas. Nah, e-commerce itu adalah salah satu bagian dari salah satu bentuknya e-bisnis. Oke, itu yang pertama. Kemudian, kalau e-bisnis itu tidak hanya sekedar jual beli atau e-commerce saja, tapi tentang segala hal yang berhubungan dengan proses bisnis di dalam bisnis tersebut, di dalam perusahaan tersebut. Itu e-bisnis. Sedangkan kalau e-commerce fokus utamanya
ya jual beli, ya transaksi di situ. Nah, ini perbedaan yang paling hakiki, yang paling mendasar gitu. Oke, kita coba teruskan lagi. Nah, ini ya, sambil dicek lagi dari gambar ini, dari video 1.3 ini, ada 3 hubungan antara e-business dan e-commerce. Dari hubungan ini kita juga bisa tahu bagaimana posisi masing-masingnya. EC itu e-commerce, EB itu e-business gitu ya. Oke, yang pertama, yang A. Di sini digambarkan bahwa e-commerce ini dan e-business ini semacam 2 lingkaran yang saling menghimpun gitu atau himpunan gitu ya. Oke, penjelasannya di sini, e-commerce has some degree of overlap with e-business. Jadi tingkatannya itu sama antara e-commerce dan e-business. Oke ya, walaupun misalkan tidak benar-benar sama plek gitu, masih bisa dibedakan antara e-commerce dan e-business-nya, tapi dia masih tingkatannya sama. Itu yang A. Sedangkan yang B itu lingkarannya 1, e-commerce equivalent sama e-business. Jadi ya e-commerce-nya itu ya e-business itu. Oke. Sedangkan yang ketiga adalah yang lingkaran besar itu e-business, yang lingkaran kecil e-commerce. Jadi e-commerce ini adalah subset atau bagian dari e-business. Oke. Ini ya hubungan masing-masingnya. Jadi kalau misalkan coba dilogikakan kayak gini. Ada sebuah perusahaan A gitu, punya bisnis yang sudah jalan sebelumnya gitu. Kemudian menuju ke click and mortar gitu, menuju ke perubahan selanjutnya, Pak. Maka perusahaan ini mulai berjualan via online, mulai commerce-nya atau transaksinya atau jual belinya sudah mulai online gitu. Nah, sedangkan perusahaan B gitu ya, perusahaan B ini ada perusahaan yang baru buka gitu, perusahaan B, dan dia benar-benar perusahaannya itu semacam bisnis startup gitu. Jadi modelnya itu ya semuanya bisnisnya benar-benar dari yang pakai elektronik full gitu. Jadi transaksinya, baik proses bisnisnya, baik keuangannya, baik apapun itu, proses bisnis yang ada di dalam perusahaan B itu benar-benar full dari awal, itu kayak bisnis startup gitu. Jadi yang perusahaan B itu adalah semacam ini, yang hubungan yang nomor B, electronic commerce. Oke, kembali lagi ke perusahaan A gitu ya. Seiring waktu berjalan, perusahaan A itu semakin berkembang. Jadi bisnis utamanya tidak cuma jual beli saja, tapi di dalamnya itu ada proses-proses yang lain. Ada kalau pakai sistem ERP itu ada sistem-sistem yang lain, itu banyak. Nah, transaksi atau commerce-nya atau jual belinya ini hanyalah bagian dari bisnis dari perusahaan tersebut, dari perusahaan A. Nah, itu berarti hubungannya yang C. Oke, gitu ya. Jadi tergantung jenis bisnisnya seperti apa. Kan ada tuh bisnis yang benar-benar online full dari awal. Misalkan langsung jualan di Shopee atau apapun sosmed atau apapun itu. Nah, itu biasanya masuknya yang di B. Tapi ketika ada perusahaan, kemudian yang berkembang terus, dan commerce-nya itu hanyalah bagian dari perusahaan tersebut, sedangkan ada proses bisnis yang lain yang lebih besar, misalkan bukan yang lebih besar ya, yang banyak juga di sana meliputi proses. Tidak hanya jual beli, ada proses human research, ada supply chains, ada CRM, ada apapun itu. Nah, itu berarti e-commerce-nya adalah bagian dari e-business. Gitu. Saya harap semuanya
dipahami dulu. Ini juga saya record, nanti coba diulangi lagi. Oke. Nah, ini yang kemarin sempat kita bahas gitu, bahwa nanti kalau UAS itu kan menyediakan sebuah page atau halaman e-commerce-nya masing-masing, di mana halaman tersebut adalah apa ya istilahnya itu, benar-benar gitu mengungkapkan bahwa ini loh e-commerce atau e-business itu kayak gini, prinsip-prinsip di dalamnya seperti ini, nah kayak gitu. Nah, salah satu prinsip-prinsip dari e-business dan e-commerce yang kita pelajari hari ini adalah tentang perspektif e-business. Inilah yang membedakan e-business dengan bisnis biasa, tidak ada elektroniknya. Ini yang membedakan dengan bisnis-bisnis yang tradisional, yang brick and mortar tadi. Ini ya salah satu prinsip e-business yang nanti saat UAS itu harus ditayangkan, itu harus disediakan. Nah, ini perspektif e-business yang pertama. Jadi e-business tidak hanya membeli dan menjual melalui internet saja, tapi ada beberapa perspektif yang harus dipenuhi. Ada 4 di sini. Yang pertama adalah an online perspektif. Jadi ada perspektif online. Oke, yang perlu digarisbawahi adalah online. Silahkan difahami. Online itu maksudnya apa? Yang online apanya? Yang online mananya? Nah, pemahamannya kayak gitu, jadi nggak perlu dihafalkan. Maka kalau online itu apa dan mananya, wujudnya nanti kemana? Nah, makanya kalau di sini penjelasannya adalah online perspektif itu membeli dan menjual produk secara online, maka wujudnya kalau di dalam e-commerce adalah mana yang menunjukkan dia itu ada jual beli secara online. Ada proses secara online. Nah, gitu ya. Yang menunjukkan maka ini loh online perspektif adalah misalkan webnya itu bisa ditelusuri. Jadi ada alamat websitenya, HTTP apa atau www apa kayak gitu. Bentar ya. Ada suara yang masuk. Oke, saya ulang lagi. Jadi yang pertama online perspektif itu harus menunjukkan bahwa memang terjadi di sana itu jual beli secara online. Nah, diwujudkan ke dalam misalkan alamat websitenya, kemudian tampilan awal dari websitenya atau e-commerce-nya. Nah, itu wujudnya online perspektif. Jadi nanti tunjukkan mana perspektif online gitu. Maka yang ditunjukkan adalah alamat webnya sama tampilan awal misalkan atau berandanya kayak gitu. Itu yang online perspektif. Kemudian yang kedua ada perspektif communication. Oke. Yang digarisbawahi di sini adalah communication. Jadi di sana di e-commerce tersebut, di halaman web tersebut ada komunikasi yang terjadi di situ. Komunikasi siapa? Komunikasi misalkan antara penjual dengan pembeli. Atau komunikasi misalkan kalau sekarang di Shopee atau
Lazada atau apapun gitu, misalnya komunikasi pembeli dengan pihak Lazadanya, bukan penjual yang tokonya gitu. Yang jelas ada komunikasi di sana. Nah, wujudnya perspektif komunikasi itu seperti apa? Wujudnya itu contohnya adalah misalkan ada katalog online-nya. Nah, dari katalog online di situ kemudian bisa juga kan biasanya ada tuh pesan, komentar yang di masing-masing barang misalkan. Ada ratingnya, kemudian ada komennya, nah, kayak gitu-gitu. Ada testimoninya. Nah, itu salah satu contoh communication perspective. Kemudian ada halaman komplain, di situ pembelinya itu bisa komplain ke webnya. Atau ada chat-chat misalkan yang dilakukan antara pembeli dengan penjual. Nah, itu salah satu yang menunjukkan ini loh, ada communication perspective. Gitu. Kemudian lagi, biasanya communication perspective ini bisa juga bagian ya. Satu bukti dari communication perspective itu juga bisa masuk ke service perspective. Gitu ya. Jadi misalkan service perspective itu di situ ada customer service, ada hotline number misalkan atau apapun gitu, ada chat, kemudian apapun. Nah, itu bisa satu bukti itu bisa dijadikan communication perspective dan service perspective. Gitu. Service perspective atau layanan gitu ya. Jadi ketika ada yang menanyakan via chat, kemudian di situ ada menu customer service-nya. Nah, itu kan ada komunikasi dan juga layanan yang disampaikan. Oke, itu yang communication dan service. Sedangkan yang terakhir ada bisnis perspektif. Nah, yang digarisbawahi adalah bisnis. Kalau bisnis berarti di situ ada semacam transaksi yang terjadi. Nah, silakan cari bukti transaksi yang terjadi di situ apa. Oke, contohnya adalah di website atau e-commerce tersebut ada semacam proses ordernya. Kemudian dari order di situ lanjut ada payment atau pembayarannya. Itu yang di-capture bisnis perspektifnya. Nah, ada misalkan setelah di dalam katalog situ milih barang yang ada di katalog, ada harganya, kemudian dilanjutkan klik order, muncul halaman order baru, yang kemudian di sana ada misalkan ada alamatnya, suruh nulis alamatnya, kemudian jumlah barangnya berapa, gitu. Nah, itu namanya kan proses ordering. Nah, itu yang di-capture. Lanjut lagi, kemudian ke payment-nya, pembayaran, transaksi pembayarannya mau pakai apa bayarnya, mau potong yang ada di saldonya situ, atau mau transfer, atau apapun itu. Nah, itu juga bisa di-capture. Itulah contoh dari bisnis perspektif. Nah, itu ya. Jadi 4 perspektif ini yang setidaknya itu harus dipenuhi di masing-masing e-commerce-nya. Oke, sekarang silakan nanti difikirkan lagi. Oh, berarti UAS nanti saya setidaknya itu harus ada wujud perspektif yang seperti dijelaskan tadi. Oke ya, ini yang terpenting dari penjelasan hari ini tentang perspektif e-business. Oke, dari sini ada yang perlu ditanyakan dulu. Silahkan. Bu, saya mau tanya, Bu. Bedanya customer service, terus hotline number, sama call center itu apa, Bu? Oke. Sebenarnya sama ya sekarang kalau yang ada di web-web yang sekarang itu. Cuma kalau dulu yang dinamakan customer service itu orangnya. Gitu. Kemudian hotline number, kemudian apa lagi satu tadi? Call center, Bu. Itu
Itu nama layanannya. Cuma sekarang dijadikan satu. Gitu. Jadi kalau orangnya sebenarnya customer service-nya, call center sama hotline number itu layanannya sebenarnya kayak gitu. Tapi semuanya bisa dijadikan satu sekarang. Bahkan kalau web-web yang sekarang itu ya, ketika pertama kali buka berandanya di pojok bawah itu langsung ada semacam icon yang langsung terhubung ke layanan customer care, customer service, call center, hotline number, kayak gitu. Itu sama. Nah, layanan itu adalah contoh service perspektif. Ketika layanan itu digunakan, gitu ya, kita klik di situ, kita tanya-tanya ke customer service-nya. Nah, ada chat-nya di situ atau apapun itu masuk ke communication perspektif. Karena sudah ada komunikasi antar kita dengan customer service-nya. Gitu. Gitu ya. Oh ya Bu, mau menambahkan Bu. Mm-mm. Sekarang kan zamannya AI Bu ya, artificial intelligence Ya. Bu ya. Jadi kan kecanggihan Mm-mm. buatan itu semakin canggih gitu Bu ya. Nah, Mm-mm. kita sering tahu bahwa di banyak aplikasi marketplace itu mereka menggunakan bot Bu, apa ya, komputer. Nah, penjawab komputer. Ya, Apakah itu juga bisa disebut sebagai customer service Bu? bisa. Jadi bisa juga sebuah layanan itu digantikan oleh yang AI tadi. Jadi kayak gini, kayak misalkan kalau dulu orang itu ya, kalau di pabrik kan butuh orang banyak, kemudian kerja di dalam pabriknya itu berproduksi gitu kan. Kemudian digantikan oleh mesin gitu. Nah, yang ini juga sama kayak gitu. Jadi ada botnya, ada AI-nya, tinggal nanti milih menu apa gitu. Kemudian kalau kita tanya-tanya chat di situ, ada semacam key atau kata kunci yang bisa dideteksi oleh AI itu. Nah, itu bisa boleh kayak gitu. Termasuk juga ke service perspektif dan ada komunikasi antara kita dengan bot itu bisa masuk communication. Boleh sebenarnya ada komunikasi di situ. Gitu. Itu Oke, ya. terima kasih Bu. Oke. Kalau ingin ditambahkan lagi, maka capture saja yang komunikasinya itu ketika kita tanya ke penjualnya. Halo, hai, apakah barang ini masih ada? Nah, kayak gitu. Itu kan biasanya kayak gitu. Nah, itu juga communication perspektif. Gitu. Kayak kalau kita pakai Gojek, pakai Grab gitu kan. Setelah nyantol ke drivernya gitu langsung chat yang di situ. Kalau misalkan makanan gitu ya. Apakah sudah sesuai lokasinya, gitu. Apakah sudah sesuai dengan pesanannya, gitu. Apakah titik poinnya sudah sesuai, nah kayak gitu. Masuk ke communication, gitu. Oke ya, ini ya yang penting dari perspektif e-business. Nanti webnya waktu di UAS ya harus menunjukkan itu, harus tahu ini loh Bu Rizky, online perspektif itu ini di web saya, communication perspektif itu ini di sosial media yang saya gunakan untuk e-commerce. Bisnis perspektifnya ini, service perspektifnya ini, gitu. Waktu UAS itu gitu. Oke, kita lanjut lagi. Kalau ini adalah tentang industry value chains. Jadi ada semacam rantai nilai di dalam industri. Ya, ini bidangnya teknik industri, tapi karena kita belajar sedikit tentang bisnis, kita juga harus tahu bahwa di dalam ranahnya industri itu ada pelaku bisnisnya, ada proses bisnisnya, dan ada barang yang dibuat bisnisnya gitu. Oke, kita lihat masing-masing. Di sini ada supplier atau pemasok gitu ya. Kemudian ada manufacturer atau yang memproduksi. Kemudian ada distributor. Kemudian ada retailer, ada customer. Nah, ini juga ada transporter. Oke.
Ini kan pihak-pihak atau pelakunya yang ada di dalam industri, pelaku industrinya. Sekarang coba antar masing-masing pelaku industri ini apa yang terjadi di dalamnya. Nah, maka di sini yang dibuat semacam rantai gitu, rantai yang berjalan itu change gitu ya. Nah, masing-masing perjalanan antar pelaku industri ini dan hubungan yang terjadi gitu, itu memunculkan sebuah nilai atau value. Nah, inilah makanya disebut industry value change. Coba, ketika kita itu yang punya bisnis ya, kita itu yang punya perusahaannya, gitu. Kita produsennya, bisa kita disebut dengan manufacturers-nya. Nah, ketika berhubungan dengan supplier, gitu ya, ketika berhubungan dengan supplier atau pemasok, jadi kita itu butuh bahan baku yang disediakan oleh pemasok, maka di situ ada yang dinamakan supply chain. Nah, supply chain management boleh. Jadi bagaimana mengelola rantai pasoknya, gitu. Supply chain management system, bagaimana sistem manajemen rantai pasoknya. Itu terjadi antara supplier dengan perusahaan kita. Itu yang awal di situ ya. Kemudian lanjut lagi. Setelah bahan baku itu kita peroleh, kemudian kita produksi bahan bakunya menjadi sebuah barang jadi. Nah, itu ya. Setelah barang ini jadi, barang ini boleh kita jualkan ke customer. Sebelum menuju customer-nya, ada bisa lewat distributor. Nah, ketika masuk ke distributor, maka kan berarti barang-barang jadi itu kan masuk ke inventory. Jadi ada semacam manajemen pergudangan. Jadi sebelum masuk ke customer, barang ini kan masuk ke distributornya, masuk di gudang dulu, gitu, ditata dulu, gitu. Nah, itu namanya inventory management system. Itu ya. Jadi jangan awam dengan istilah inventory, sistem pergudangan maksudnya kayak gitu. Kalau dinamakan sistem pergudangan ya berarti barang-barang yang ada di gudang situ, barang masuk berapa, barang keluar berapa, penataan barang sesuai jenisnya seperti apa. Nah, itu inventory. Kemudian biasanya dari distributor boleh langsung kita berikan ke customer, tapi bisa juga kita melalui retailer. Nah, di retailer sini ada tuh yang dinamakan efficient customer response system. Jadi kalau misalkan customer itu ke perusahaannya atau ke distributornya itu apa ya yang dinamakan itu? Ya sudah jual beli kayak gitu kan. Tapi kalau sesama retailer di situ ada semacam komunikasi yang lebih intens. Kemudian ada istilahnya itu kayak apa ya istilahnya itu? Kayak diperhatikan gitu. Kayak ya itu custom response. Jadi responnya itu lebih intens dengan retailer gitu. Jadi kalau misalkan kita tanya-tanya sesuatu gitu kan sering kan ya kita lihat barang, kemudian kita chat, kemudian respon banget orangnya bahkan sampai kadang kita nggak nyaman gitu. Oh, ayo sis beli sis kayak gini. Ini retailer ini boleh termasuk di situ retailer itu. Beda kalau misalkan kita beli langsung ke perusahaan manufakturnya atau distributornya gitu. Itu ya. Kemudian lagi ada yang dinamakan barang jadi itu diantarkan oleh transporter. Di sana ada transportation management system. Apabila gitu ya. Apabila misalkan barang ini langsung ditujukan ke customer, tidak melalui distributor, tidak melalui retailer, itu boleh. Di situ bisa dinamakan direct channel. Nah,
Nah, inilah perjalanan barang tadi, bahan baku, kemudian jadi barang jadi, kemudian ketemu dengan pihak siapa saja di sini, pelaku industri siapa saja. Nah, inilah yang dinamakan industry value chains. Nah, makanya di dalam sini ada istilah SCM, Supply Chain Management, ada istilah Inventory Management System, ada Efficient Customer Response System. Bahkan juga kalau kita menjaga hubungan dengan customer-nya, kita kelola dengan baik, di situ ada Customer Relationship Management. Nah, ini. Makanya di kita itu, di sistem informasi, karena kita juga bauran dengan bisnis dan manajemen, kita juga belajar tentang hal ini. Ada mata kuliah SCM, ada mata kuliah CRM, dan yang lain-lain. Oke, ya, industry value chains. Nah, nanti pola-pola pergerakan barang tadi itu yang sudah jadi, misalkan apakah produsennya langsung memberikan ke customer, apakah lewat distributor, kemudian retailer, itu menimbulkan perbedaan jenis-jenis dari e-business. Ada business to business, ada business to consumer, B2C, tadi B2B, B2C, ada C2B, ada C2C. Nah, itu yang memunculkan bentuk-bentuk dari atau jenis-jenis dari e-business. Gitu. Kalau itu pembahasan minggu depan. Ya, ini masih bagian dari value chains tadi, bahwa jangan lupa sekarang pola pikir kita diperbaiki gitu ya. Kita sudut pandangnya adalah sebagai perusahaan yang punya perusahaan atau produsennya, wis, nggak apa-apa. Kalau dinamakan membeli gitu ya, berarti perusahaan membeli. Itu buy side. Istilahnya buy side. Orangnya siapa yang di sana? Ya kita perusahaan dengan supplier. Gitu. Buy side itu kita membeli bahan baku, maksudnya ke supplier, ke pemasok. Itu ya, jangan lupa istilah itu ya. Itu buy side di situ. Nah, kalau perusahaan itu menjualnya ke siapa? Menjualnya ke customer. Nah, itu namanya sisi sell side. Yes. Itu ya. Jadi di dalam bisnis apapun itu, sudut pandang kita jadi perusahaannya. Jadi kalau kita membeli, berarti kita belinya ke supplier. Kalau kita jualan, jualannya ke customer. Jadi kalau kita melakukan buy side, gitu, ke supplier, kita melakukan sell side ke customer. Wes, dari sini semuanya harus paham. Kalau pakai istilah membeli, gitu, berarti maksudnya kita lagi membeli bahan baku. Kalau istilah menjual, kita menjualkan barang jadi kita. Sini ya, ini yang biasanya salah gitu, salah pemahaman di kita. Kita jualan ke customer, tapi kadang kita sudut pandangnya adalah customernya. Kita beli gitu, kita itu jadi customernya beli ke perusahaan, maka buy side-nya itu adalah perusahaannya, beda sudah. Ya jangan. Maka sell side sama buy side tadi sudah tahu bedanya masing-masing. Nah, di dalamnya ada supply chain management dan ada value chain tadi. Jangan lupa ada juga customer relationship management. Nah, biasanya kalau kita tatap muka gitu, saya coret-coret gitu. Buy side itu siapa? Di buy side itu ada apa? Ada SCM. Sell side itu siapa? Di dalamnya ada customer dengan perusahaan gitu. Di dalamnya ada sistem apa? Ada CRM seperti itu. Itu hafalannya kayak gitu. Oke, lanjut lagi. Oh, kalau ini ya, ini sebenarnya sudah berkembang lagi. Dari buy side sama sell side itu tidak harus seperti ini ya. Sudah ada perkembangan lagi. Dari kalau sell side tadi, mana aja dulu, buy side dulu. Dari supplier gitu ya, kita kulaan,
kita perusahaan produsen itu lagi cari bahan baku, maka stage yang pertama adalah kita mereview suppliernya dulu. Kemudian stage yang kedua adalah bagaimana stok ketersediaan bahan tadi. Kita lihat juga online katalog di stage yang ketiga. Kemudian baru stage keempat kita order online. Stage kelima di situ ada integrasi database, dan stage keenam ada supply chain optimization. Itu dari sisi buy side-nya. Kalau dari sisi sell side, maka dengan siapa? Dengan customer. Nah, oke, mulai jualan. Maka stage 1 di situ misalkan gitu, ada email marketing, ada email yang kita share ke customer-customer yang sudah pernah beli gitu. Jadi ada semacam email buletin bulanan, katalog bulanan, atau pesan-pesan yang ada di kayak di Shopee gitu ya, atau di Lazada sering kan kita dapat pesan ini loh ada katalog baru kayak gitu. Email marketing. Kemudian ada browser website stage 2. Ada semacam halaman yang di situ ada brosur-brosur atau katalognya gitu. Stage yang ketiga ada site interaktif, ada komunikasi juga di situ boleh. Kemudian stage yang keempat online ordering, stage yang kelima relationship building, dan yang keenam stage optimization. Ya, jadi kalau yang kiri itu dengan customer-nya, yang kanan dengan supplier-nya. Nah, ini sudah mulai ada perkembangan lagi. Kalau ini ya jelas ini. Jelas manfaat e-business dan e-commerce. Di situ ada manfaat yang tangible dan ada manfaat yang intangible. Kalau tangible itu manfaat yang bisa dirasakan langsung, manfaat yang bisa dihitung secara langsung, manfaat yang bisa diuangkan, misalkan kayak gitu. Itu yang tangible. Kalau intangible, maka manfaatnya ini tidak bisa langsung dihitung, tidak bisa langsung diuangkan, dan biasanya itu manfaatnya itu ketemu atau terjadi setelah periode waktu tertentu. Oke, coba dilihat bedanya. Itu ya. Kalau tangible di sini meningkatkan penjualan dari misalkan new sales lead gitu. Nah, kalau meningkatkan penjualan akhirnya meningkatkan pendapatan. Kemudian ada marketing cost reduction. Jadi mengurangi atau mereduksi biaya marketing dan yang lain-lain. Nah, ini kan berarti manfaatnya itu bisa kita hitung, bisa kita uangkan secara langsung gitu. Sedangkan kalau intangible yang sebelah kanan misalkan corporate image communication. Jadi di sana membangun komunikasi corporate itu yang lebih baik. Kemudian ada enhancement of brand, ada branding di situ yang lebih meningkat, meluas lagi. Kemudian ada improve customer service, learning for the future, nah gitu. Atau istilahnya kayak gini, kalau kita itu IT itu bisa efektif dan efisien gitu. Efektif dan efisiennya susah untuk diuangkan, susah untuk dihitung secara langsung. Nah, itu yang intangible. Maksudnya kayak gitu. Bisa IT itu untuk mempercepat atau meningkatkan apa gitu ya. Sedangkan satunya lagi, IT itu langsung bisa untuk mengurangi biaya untuk marketing. Tuh, kan beda. Itulah tangible dan intangible. Oke, itu kayaknya. Udah, materi kita itu dulu untuk hari ini. Yes. Dari sini ada yang perlu ditanyakan? Ini ya, yang perlu diingat perspektif e-business ini. Sudah? Ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, nanti akan saya berikan tugas gitu. Cuma belum saya tulis ya di LMS-nya.
Nanti tugasnya adalah setiap masing-masing silakan mencari contoh e-commerce, contoh saja gitu ya. Contoh, kemudian carilah di e-commerce tersebut online perspektifnya, atau communication perspektifnya, atau bisnis perspektifnya, atau service perspektif. Gitu. Kurang lebih kayak gitu. Di capture. Sudah. Jadi tidak harus mencari empat-empatnya ya. Kalau mau mencari empat-empatnya ini silahkan. Cuma saya kepingin ini loh Bu, website A. Nah di dalam website A ini ada communication perspektif. Di capture ini Bu, communication perspektifnya. Kenapa? Gitu kok dinamakan communication perspektif. Sudah itu saja. Jadi mau perspektifnya diambil cuma satu nggak masalah. Mau dua silahkan. Mau empat-empatnya juga silahkan. Saya ingin nyoba tugas satu itu dulu. Tugas yang selanjutnya karena sudah ke materi tentang bentuk-bentuk atau jenis-jenis e-commerce atau e-business, biasanya tugasnya masih lanjutannya ini. Gitu. Oke? Bisa diterima penjelasan untuk hari ini? Bisa? Saya stop. Oke ya, nanti tugasnya akan saya share kembali di di LMS gitu ya. Nanti aja. Oke, dari sini ada yang perlu ditanyakan?